Spoiler tentang film, yang ingin menonton utuh, lewati, disarankan untuk 18+, anak-anak, wanita hamil, atau orang tua dengan masalah jantung. Yang kesepian, peluk bantal, yang punya pasangan, peluk erat. Semoga semua menikmati. Cerita dimulai dengan Bupa, seorang mahasiswa kedokteran tahun pertama, yang tidak terlalu peduli pada siapapun atau apapun. Dia lebih suka sendirian, melakukan segala sesuatu sendiri, dan terlihat misterius. Namun, bagi Ek, dia adalah wanita yang menarik untuk dijelajahi. Ek pun mengintipnya, dan berusaha untuk berbicara dengannya. Tetapi Bupa tidak mau berbicara, hingga pada hari terakhir ketika Ek hampir menyerah. Bupa yang sedang memberi makan burung bertanya padanya tentang mobil mewah yang terparkir yang ternyata milik Brown. Ek menjawab ya, dan setelah itu Bupa mau berbicara dengannya. Ek merasa sedikit kecewa karena berpikir Bupa mungkin tidak berbeda dari wanita lain yang menyukai pria kaya dengan mobil mewah. Namun, Bupa tahu bahwa Ek telah mengikutinya selama sebulan dan mengetahui semua informasi pribadi tentangnya. Pada malam itu, dia meminta Ek untuk membawanya ke pantai, dan mereka pun berhubungan intim. Dia mengatakan bahwa dia tidak menyukai pria yang memiliki mobil mewah atau kaya, tetapi menyukai Ek karena dia tidak berpura-pura. Dia juga menyebutkan temannya, Natch, yang berpura-pura kaya. Namun, apa yang dia pikirkan dan kenyataannya sangat berbeda, seperti film yang berbeda. Ini hanya taruhan dengan teman, bahwa jika Ek bisa berhubungan dengan Bupa, dia akan menang dan mendapatkan botol. Namun, di dalam hati, Ek tidak berpikir dia bisa melakukannya dan merasa bersalah. Setelah hari mereka berhubungan, Ek berhenti menghubungi Bupa dan terus menghindarinya hingga liburan tiba. Bupa tidak mau pulang, jadi ayahnya datang menjemputnya di kampus. Ayahnya adalah orang yang cabul dan membawanya ke motel untuk berhubungan intim, yang sudah dilakukannya sejak Bupa kecil. Ketika kesabaran Bupa mencapai batas, dia menusukkan pena yang dibeli ayahnya ke ayahnya sebelum melarikan diri kembali ke apartemen dan mencoba mengiris pergelangan tangannya untuk bunuh diri. Namun, pada hari itu, Ek meneleponnya dan datang untuk meminta maaf karena merasa bersalah. Dia meminta Bupa untuk kembali menjadi saudara dan memberitahu bahwa dia akan melanjutkan studi di Inggris. Dia juga mengatakan, jika ada yang bisa dia bantu, silakan beritahu. Namun, Bupa menunjukkan tes kehamilan dan memberitahunya bahwa dia hamil. Lalu bertanya kepada Ek bagaimana dia akan membantunya. Setelah itu, Ek membawa Bupa untuk melakukan aborsi dengan mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir, karena setelah dia kembali dari luar negeri, orang tuanya akan mengatur pernikahan untuknya. Bupa pun setuju untuk melakukan aborsi. Setelah aborsi selesai, Ek mengantar Bupa kembali ke apartemen. Bupa mengatakan kepada Ek bahwa dia mencintainya, tetapi Ek justru pergi. Dia berjanji akan pergi membeli bubur, tetapi malah menghilang dan terbang ke Inggris, meninggalkan Bupa sendirian. Gambar beralih ke JC, pemilik apartemen Oscar yang disewa Bupa. Dia memiliki 3 orang yang dianggap suci. JC menyewa seorang dukun palsu untuk menipu orang dan mendapatkan uang. Suatu hari, dia datang untuk menagih sewa dari kamar Bupa, karena Bupa yang tinggal di kamar 609 sudah hampir sebulan tidak membayar sewa. Bupa mengatakan kepada JC bahwa dia akan membayar di pagi hari, tetapi ketika pagi tiba, dia tidak muncul. JC pun naik ke atas untuk menagih sewa dan menemukan mayat Bupa tergeletak di kamar mandi karena pendarahan. Polisi melaporkan bahwa Bupa sudah meninggal selama sebulan, membuat JC terkejut karena dia baru saja berbicara dengan Bupa semalam. Saat Yayasan Potektung datang untuk mengambil mayat, kejadian aneh mulai terjadi. Karena mayat Bupa bergerak dan duduk sendiri. Melihat hal itu, kelompok Potektung melarikan diri dan pintu kamar terkunci sendiri. Terdengar suara dari dalam kamar. Bupa meminta semua orang untuk keluar. Kelompok polisi yang datang untuk menyelidiki juga terkena kutukan, sehingga tidak ada yang berani mengambil mayat Bupa dari dalam kamar. Sejak saat itu, apartemen mulai dibicarakan tentang hantu Bupa. JC yang khawatir tidak ada orang yang mau menyewa, berusaha menghubungi polisi lagi, tetapi tidak ada yang berani masuk untuk mengambil mayat.
Suatu hari deh, pemilik toko dan restoran di apartemen menyarankan Jessie untuk meminta dukun palsu, Heng Jia, untuk memeriksa situasi. Jessie juga harus menjaga kepercayaan dukun yang berada di dekat apartemen. Jessie tahu bahwa Heng Jia sebenarnya adalah penipuan untuk mengambil uang dari orang-orang. Meskipun tim penipu memiliki beberapa trik, pada kenyataannya, Heng Jia juga harus melarikan diri dengan cepat ketika semua jalan buntu. Jessie terpaksa menyewa dukun asli, Hong, dengan bayaran 100.000. Namun, kekuatan arwah Bupa begitu kuat, sehingga bahkan dukun pun tidak bisa mengusirnya, malah justru memicu kemarahan arwah Bupa. Arwah Bupa berkata, "Kalian ingin mengusirku, kan? Baiklah, sekarang aku yang akan mengusir kalian." Arwah Bupa mulai memburu para dukun dan menakut-nakuti penghuni apartemen. Akhirnya, karena tidak ada yang bisa mengusir arwah Bupa, penghuni apartemen mulai pindah satu persatu, sehingga Jessie kehilangan pendapatan. Sementara itu, kepercayaan terhadap dukun palsu itu juga menurun karena tidak bisa mengusir arwah. Suatu malam, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar Bupa. Ketika Bupa membuka pintu, dia menemukan ayahnya yang tidak tahu bahwa Bupa sudah meninggal. Dia pun ditakut-takuti oleh Bupa dan segera melarikan diri. Namun, karena dendam yang disimpan Bupa terhadap ayahnya sejak kecil, dia terus menghantuinya di mobil, yang menyebabkan ayahnya mengalami kecelakaan dan meninggal. Malam itu, teriakan Bupa menggema di seluruh apartemen, dan dia terus menghantui penghuni apartemen, membuat mereka ketakutan. Akhirnya, hampir tidak ada lagi penyewa yang tersisa di apartemen. Suatu sore, tiba-tiba seorang pendeta datang dan memberitahu Jessie bahwa dia akan mengusir arwah, tetapi harus dilakukan dengan cepat, tidak seperti dukun lainnya. Saat itu, Jessie mulai putus asa, tetapi dia melihat gambar yang tergantung di dinding, dan segera menghubungi kenalan untuk mengontak dukun Kamboja agar datang mengusir arwah Bupa. Gambar beralih kembali ke Ek yang saat itu menelepon dari luar negeri dalam keadaan tidak baik. Ek memberitahu ibunya bahwa dia ingin pulang karena dia terjerat narkoba dan sekarang keluarganya sudah mengetahui semuanya. Setelah Ek kembali, dia mampir untuk membeli bubur dan membawanya untuk Bupa tanpa menyadari bahwa Bupa sudah meninggal. Ek menceritakan semua kisahnya kepada arwah Bupa, bahwa dia dipaksa untuk belajar di Inggris. Tetapi sekarang dia sudah kembali, Ek berjanji untuk tinggal dan merawat Bupa, berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Sementara Ek duduk bersama arwah Bupa, dia mencoba menelepon ayahnya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tampaknya tidak ada kemajuan. Keesokan harinya, Ek bangun dan tidak menemukan Bupa. Dia pergi ke salon di bawah untuk mencuci rambut dan mendengar pemilik salon membicarakan tentang teror di kamar 609. Ek menganggap itu hanya cerita lucu, tetapi itu membuatnya bermimpi tentang Bupa yang sudah meninggal, hingga terbangun dan bertemu dengan Bupa. Ek kemudian menceritakan apa yang didengar dari pemilik salon, dan ketika arwah Bupa mendengarnya, dia pergi untuk menakut-nakuti orang di salon dan mengancam mereka untuk tidak mencampuri urusannya. Akhirnya pemilik salon dan karyawannya harus pindah. Keesokan harinya, Ek bangun dan tidak menemukan Bupa lagi. Arwah Bupa biasanya muncul dan bersamanya di malam hari. Tetapi malam itu, Ek ingin berhubungan dengan Bupa, tetapi dia menolak dan bertanya apakah dia bisa bersamanya jika mereka tidak melakukan apa-apa. Ek menjawab bisa, sebelum pergi membeli bubur di bawah. Dia tergoda oleh Amui, putri pemilik bubur, dan keduanya berhubungan di bioskop tua. Ketika Ek kembali ke kamar, dia lupa tentang bubur dan Bupa, berpikir bahwa kedai bubur sudah tutup, sebelum arwah Bupa pergi membeli bubur sendiri. Setelah dia kembali, dia mengikat Ek di tempat tidur, dan Ek berpikir Bupa ingin bermain cinta yang panas dengannya, jadi dia membiarkannya. Namun, ketika dia melepas celana Ek, dia menempelkan sesuatu yang panas ke bagian tubuhnya, membuatnya teriak kesakitan. Pagi harinya, ketika petugas keamanan sedang mengunci kamar orang yang pindah, mereka mendengar suara ketukan dari kamar, dan mereka mencari tahu dari mana suara itu berasal. Mereka menemukan Ek yang terikat tangan dan kakinya muncul dari kamar 609, berusaha meminta bantuan, tetapi akhirnya ditarik kembali ke dalam kamar sebelum Bupa muncul untuk menghantui. Tak lama kemudian, Jessie menerima telepon dari kerabat yang pernah menghubungi dukun Kamboja. Dia kemudian keluar dan mengumumkan dengan tegas bahwa jika hantu itu ada, besok mereka pasti akan menghadapi masalah.
Sementara itu, arwah Bupa sedang menggunakan gergaji untuk memotong kaki Ek di atas tempat tidur. Saat sore, putri pemilik kedai bubur mengetuk pintu kamar, mengira Ek sedang menginap di sana. Dia mendengar suara aneh, dan tiba-tiba pintu kamar terbuka, sehingga dia masuk dan menemukan Ek yang kakinya sudah dipotong. Dia berusaha membebaskan Ek, tetapi pada saat itu, arwah Bupa muncul dan merasuki dirinya. Pada saat yang sama, dukun Kamboja yang disewa Jesse tiba. Amui yang dirasuki arwah Bupa duduk dengan kakinya di meja, dan tiba-tiba pintu kamar terbuka. Tampaknya arwah Bupa sedang diusir, dan akan dikendalikan oleh jimat dukun Kamboja, sebelum mereka membawa jenazah Bupa ke mobil untuk segera dibawa ke kuil untuk kremasi. Namun, dalam perjalanan, jimat yang mengusir arwah Bupa terlepas karena angin, sehingga arwah Bupa merasuki Jesse yang sedang mengemudikan mobil, membuatnya membelok dan menabrak mobil dari arah berlawanan. Gambar kemudian kembali ke Amui yang telah diselamatkan dan sedang dirawat di bawah bersama Ek. Dia berusaha mengguncang dan bertanya apakah Ek masih sadar. Mereka kemudian mengambil dompet Ek dan menemukan nomor telepon rumahnya. Ketika dia menelepon, ayah Ek yang mengangkat telepon. Dia memberitahu ayah Ek untuk datang membantu Ek yang bersamanya saat itu. Tetapi ayah Ek menjawab bahwa ini adalah masalah apa. Sebelumnya, seseorang menelepon dan mengatakan bahwa namanya Ek, dan sekarang menelepon lagi mengatakan bahwa dia bersama Ek. Ayah Ek bahkan berteriak bahwa Ek sudah meninggal sebulan yang lalu sebelum menutup telepon. Mendengar itu, Amui terkejut dan tidak bisa berkata-kata sebelum perlahan-lahan membuka kain penutup Ek dan menemukan arwah Ek yang terbaring. Dia kemudian berteriak histeris dan menjadi gila. Gambar kembali ke arwah Ek yang kakinya dipotong, yang akan membawa bunga untuk meminta maaf dan berdamai dengan arwah Bupa sebelum keduanya tinggal bersama di apartemen itu. 6 bulan berlalu, Jesse mengalami kecelakaan saat sedang membawa jenazah Bupa untuk kremasi. Dia menyerah pada pendapat Bupa dan beralih untuk menghormati serta memenuhi permintaan arwah Bupa dengan membawa sebuah kursi roda. Dia meminta arwah Bupa untuk menunjukkan kekuatan dan mempengaruhi siapapun untuk berhenti takut dan menyewa apartemennya. Tampaknya kekuatan arwah Bupa memang ada, karena sekelompok pelawak tua seperti Den Deao, Du dan Di yang sedang terpuruk memutuskan untuk merampok bank dan melarikan diri ke apartemen Jesse. Mereka mengundang semua orang untuk membagi uang hasil rampokan di sana, tetapi karena mereka pernah tinggal di apartemen yang dihuni arwah Bupa sebelumnya, mereka merasa takut. Selain itu, ada penyewa lain, yaitu Tip, seorang gadis buta yang baru menyewa. Dia tampak lesu, seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Suatu hari, dia naik ke atap dan berpikir untuk melompat bunuh diri. Namun, pada saat itu, Ek datang dan menghentikannya, mengatakan bahwa hidup itu sangat berharga. Dia pun berubah pikiran. Ek merasa bahwa wajah Tip terlihat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Pada malam itu, Dr. Pat, dokter yang merawat Tip terkait kebutaan, datang untuk membicarakan tentang operasi mata, mengatakan bahwa biayanya mencapai jutaan. Tip menjawab bahwa dia tidak memiliki uang sebanyak itu, dan saat ini dia juga buta total, sehingga tidak ada yang mau mempekerjakannya. Dr. Pat kemudian menawarkan agar Tip bersedia berhubungan dengannya sebagai imbalan untuk operasi. Tetapi Tip menolak dan meminta dokter itu pergi. Saat itu, arwah Ek tampak khawatir terhadap Tip, karena kursi roda Ek terus mengawasi dokter tersebut. Pada sore hari, Den Dodi dan Di berkumpul untuk membagi uang hasil rampokan bank. Tetapi Di berencana untuk mengambil semua uang tersebut. Dia mengeluarkan dompet dari kamar. Sementara teman-temannya sedang naik ke atas, Di pun berlari mencari tempat untuk bersembunyi dan membuka pintu kamar 609, yang merupakan kamar arwah Bupa yang tidak terkunci. Hal ini membuat Di terkejut dan meninggalkan dompetnya di kamar itu sebelum berlari keluar dan bertemu dengan teman-temannya, mengklaim bahwa dia telah dihantui oleh hantu. Namun, teman-temannya tidak percaya pada apa yang dikatakan, karena dia hanya ingin mengambil uang untuk dirinya sendiri. Dia meminta Dodi untuk menjaga Di dan naik ke kamar 609 bersama Du. Ketika mereka masuk ke dalam kamar, mereka menemukan dompet yang diletakkan di atas kursi. Saat Du hendak mengambilnya, dia diserang oleh arwah Ek yang muncul. Dan pun berlari keluar dan meminta Du untuk mengambilnya. Tetapi Du yang ketakutan menutup mata dan menembakkan pistol secara sembarangan, yang membuat J4 menelepon polisi karena mendengar suara tembakan. Namun, saat Du berusaha mengambil dompet, dia juga dihantui oleh arwah Ek dan terpaksa melarikan diri dari kamar, kembali berkumpul dengan teman-temannya.
Setelah itu, arwah Bupa yang baru kembali ke kamar menceritakan kepada Ek tentang dompet yang dicuri. Tak lama kemudian, polisi tiba dan Jesse menyuruh mereka untuk memeriksa kamar yang disewa di lantai 5. Namun, lift justru naik ke lantai 6 dan mereka bertemu dengan arwah Bupa yang masuk ke lift, membuat mereka ketakutan dan segera melarikan diri. Malam itu, Ek bermimpi tentang Tip dan teringat bahwa 6 tahun lalu, dia adalah pengemudi yang menabrak Tip, menyebabkan Tip menjadi buta. Pada siang harinya, Ek pergi menemui Tip dan memberikan dompet hasil rampokan kepada Tip, memberitahunya untuk menggunakan uang itu untuk operasi mata, serta meminta maaf dan berharap Tip memaafkannya karena itu bukan niatnya. Tip pun bertanya tentang nama dan kamar tempat Ek tinggal. Ketika arwah Ek kembali ke kamar, dia bertemu dengan arwah Bupa. Dia bertanya kemana Ek pergi, dan Ek menjawab bahwa dia hanya pergi ke sekitar situ. Bupa kemudian berkata, jika Ek memiliki kaki, pasti dia bisa pergi lebih jauh, dan Ek menjawab bahwa dia tidak pergi kemana-mana. Sebelum Bupa pergi, dia mengingatkan Ek bahwa dia tahu Bupa tidak suka orang yang berbohong. Di sisi perampok bank, Den yang memiliki keponakan yang sedang menjalani upacara keagamaan, memanggilnya untuk membantu mengusir hantu agar mereka bisa mengambil dompet. Tanpa mereka ketahui, dompet itu sekarang sudah berada di tangan Tip. Ketika mereka membawa Bikhu untuk mencoba mengusir hantu, mereka malah dihantui dan terpaksa melarikan diri seperti sebelumnya. Jesse yang menelepon polisi untuk memeriksa lagi. Kali ini polisi mengirimkan 4 petugas. Saat mereka memeriksa kamar para perampok, mereka ditembak oleh perampok dan terpaksa melarikan diri kembali untuk berkumpul di markas. Setelah Tip menggunakan uang hasil rampokan untuk operasi mata, dokter datang menjemputnya di kamar dan memberitahunya untuk mengonsumsi obat antiinflamasi. Namun, Tip yang matanya masih belum bisa melihat, diberikan obat tidur oleh dokter tersebut dan berusaha untuk memperkosanya. Namun, saat itu terdengar ketukan di pintu kamar. Ketika dokter membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tetapi saat dia kembali ke dalam kamar, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini, dokter melihat kursi roda yang terparkir, dan tiba-tiba arwah Ek muncul, memaksa dokter untuk segera melarikan diri. Ek kemudian masuk untuk menyelamatkan Tip. Sementara itu, arwah Bupa muncul dan menyadari bahwa arwah Ek berada di kamar dengan seorang wanita. Dia sangat marah karena Ek kembali ke kamar. Bupa pun bertanya kemana Ek pergi dan apa yang dilakukannya. Ek menjawab seperti biasa bahwa dia hanya pergi ke sekitar situ. Namun, Bupa yang merasa marah karena Ek berbohong, mengeluarkan tongkat dan memukul lututnya, lalu menjahit mulutnya sambil berkata bahwa dia melakukan ini agar Ek tidak perlu berbohong kepada siapapun lagi. Dalam kelompok polisi yang kembali untuk ketiga kalinya, mereka memanggil polisi berpakaian sipil untuk membantu. Namun, ketika mereka tiba, para perampok sudah tidak ada, tetapi mereka menemukan kamar Tip yang terbuka. Ketika polisi masuk untuk mencari, mereka menemukan tas uang yang digunakan untuk merampok bank dan buku tabungan yang tersisa setelah operasi mata Tip. Polisi pun harus membawanya untuk diinterogasi di kantor polisi. Ketika Tip sadar, dia mengatakan bahwa dia mendapatkan semua uang dari seseorang bernama Ek di kamar 609. Namun, polisi masih tidak percaya karena mereka tahu bahwa orang bernama X sudah lama meninggal. Jadi mereka mengembalikan Tip ke apartemen dan meminta polisi untuk mengawasinya karena mereka berpikir bahwa kelompok perampok pasti akan kembali untuk mengambil uang. Di pihak kelompok pencuri, mereka kini pergi menemui dukun yang sama yang pernah diserang oleh hantu Bupa. Namun kali ini, ilmu sihirnya lebih kuat karena baru saja kembali dari Myanmar. Pada hari itu, kelompok yang dipimpin oleh ajaran Kong, dukun, naik ke lantai 6. Hal ini membuat polisi yang mengintai curiga mengapa mereka tidak pergi ke lantai 5 untuk mengambil bagian uang dengan Tip. Ketika ajaran Kong masuk ke ruangan Uncanny 9, dia bertemu lagi dengan hantu Fufra dan terjadi pertarungan. Sementara itu, kelompok pencuri yang menunggu di luar dikepung oleh polisi dan terpaksa berlari masuk ke ruangan bersama ajaran Kong. Namun, pada saat itu, ajaran Kong ditarik oleh hantu Bupa dan muncul di dimensi lain yang penuh dengan darah. Melihat hantu yang terluka di sana, keduanya bertarung lagi, di mana ajaran Kong melemparkan pedang sihirnya ke tempat duduk hantu Bupa, sehingga tubuhnya hancur menjadi roh dan ditangkap oleh ajaran Kong dalam panci sihir sebelum dia bisa keluar dari dimensi dan ditangkap oleh kelompok pencuri sebagai sandera untuk melarikan diri dari sana. Di sisi hantu utama yang terjebak di kamar mandi. Setelah hantu Bupa ditangkap, dia juga terikat dan keluar untuk menakut-nakuti polisi dan unit keamanan di luar, sehingga mereka terpaksa melarikan diri. Hantu utama kemudian keluar untuk memburu kelompok pencuri dan ajaran Kong
yang menangkap hantu Bupa. Kelompok pencuri melihat hantu dan berlari pergi, meninggalkan hanya Ajarn Kong dan muridnya. Ajarn Kong hampir diserang oleh hantu utama, tetapi dia berhasil memanggil muridnya untuk membantu tepat waktu. Setelah itu, mereka membakar panci sihir yang menahan roh hantu Fufra. Akhirnya, kelompok pencuri yang melarikan diri dari gedung tidak bisa kemana-mana dan ditangkap. Mereka semua kemudian bermain-main di penjara. Gambar kemudian kembali ke Tip setelah dia dibebaskan oleh polisi. Setelah matanya bisa melihat lagi, dia kembali ke ruangan 69 dan mengetuk pintu memanggil GE. Sebelum pintu itu dibuka, tampaknya hantu utama masih berputar-putar di sana dan tidak pergi kemana-mana. 10 tahun berlalu, Jessie telah meninggal dan J3 masuk untuk merenovasi apartemen sepenuhnya, serta membuka tempat perjudian ilegal, sehingga mulai ada penyewa baru yang tinggal. Gambar kemudian beralih ke sebuah salon rambut dengan seorang gadis bernama Pla. Ibunya meninggalkannya saat dia berusia 5 tahun, sehingga dia harus tinggal dengan ayah tiri yang sangat kejam, yang sering menyiksanya. Dia juga dianggap sebagai orang aneh oleh teman-teman di sekolah. Suatu hari, dia diganggu dan didorong jatuh dari tangga hingga pingsan. Ketika dia terbangun, dia ingat bahwa dia adalah Bupa dari kehidupan sebelumnya. Namun, setelah kecelakaan di sekolah, dia dipanggil untuk berbicara. Saat sore, ayah tirinya mengatakan akan mengirimnya ke sekolah pembinaan dan berusaha untuk menyakitinya lagi. Tapi kali ini, dia tidak mau, karena dia mengatakan bahwa dia bukan Pla, dia adalah Bupa. Dia menggunakan gunting untuk menusuk ayah tirinya dan melarikan diri dari rumah. Kecelakaan jatuh dari tangga itu membuat ingatan antara Pla dan Bupa tumpang tindih dalam tubuh gadis itu. Dengan kemarahan karena teman-temannya selalu mengganggu Pla, dia diam-diam mengambil pisau cukur milik ayahnya untuk menyerang teman-teman di sekolah. Setelah itu, ingatan Pla membawanya kembali ke Oscar Apartment. Namun, nasib buruk menimpa ketika dia kembali ke kamar yang sama tempat dia pernah tinggal, dan secara tidak sengaja bertemu dengan keponakan J3 yang sedang beronani di kamar mandi. Ketika pemuda itu melihatnya, dia berusaha untuk memperkosanya. Gambar yang ditampilkan adalah baik Pla maupun Bupa, karena mereka adalah orang yang sama. Dalam perjuangannya untuk melarikan diri, dia menggigit tangan pemuda itu, yang menyebabkan dia secara tidak sengaja merobek mulutnya, mengakibatkan darah memancar hingga dia mati dengan cara yang mengerikan. Hal ini kemudian menyebabkan munculnya dua hantu di apartemen, yaitu hantu Pla, gadis yang hanya memiliki kenangan buruk tentang ayah tirinya, yang membuatnya sangat marah dan dendam terhadap pria, dan hantu Bupa, yang mencintai dari masa lalu, menunggu hari ketika kekasihnya, Eak, akan kembali padanya. Gambar kemudian beralih ke pasangan Cherry dan Lang yang memiliki banyak masalah. Salah satunya adalah karena Lang dapat melihat hantu dan Cherry merasa bahwa Lang tidak percaya. Sementara mereka berdua sedang menyelesaikan masalah cinta mereka, mereka melihat seseorang melompat dari gedung di depan mereka. Namun, ketika dia berbalik untuk melihat Cherry, Cherry berkata, "Ini lagi." Karena apa yang dilihat Lang hanyalah roh yang hanya bisa dia lihat. Alasan Lang bisa melihat hantu atau roh adalah karena dia pernah tenggelam saat kecil. Sang biksu menyarankan agar Lang berpura-pura tidak melihat, dan tidak lama kemudian, itu akan hilang dengan sendirinya. Namun, tidak lama kemudian, roh yang melompat dari gedung itu muncul di samping Cherry, dan mengatakan bahwa dia akan membawanya pergi. Melihat Lang berbicara dengan roh, Cherry tidak tahan dan meminta untuk putus dengan Lang, menyuruhnya pergi ke tempat lain. Kemudian Bupa menceritakan tentang Lang, yang merupakan anak tetangga di kehidupan sebelumnya, yang dia selamatkan dari tenggelam. Takdir membawa mereka berdua untuk bertemu lagi, karena setelah dia diusir dari kamar oleh mantan pacarnya, Lang menyewa apartemen yang sama dengan Bupa. Ketika pengelola apartemen membawa Lang ke kamar, dia meminta untuk pindah ke kamar lain karena dia dapat melihat hantu yang ada di kamar itu. Akhirnya, Lang tinggal di kamar 605 yang berada di lantai yang sama dengan Bupa. Saat itu, Lang yang bekerja sebagai pengisi suara film kartun hantu, tetapi penghasilannya tidak begitu baik. Ketika kesunyian melanda, dia sering teringat pada Bupa, kakak perempuan yang pernah mengajarnya saat kecil, karena dia sudah lama menyukainya. Alasan Lang tenggelam adalah karena dia mendorong Bupa untuk turun dan membantu. Setelah dia sadar, dia mulai melihat hantu, dan ibunya memberitahunya bahwa Bupa telah melanjutkan studi di Bangkok, tetapi meninggalkan sesuatu untuknya, yaitu kotak pensil warna yang hingga kini masih disimpan Lang tanpa membukanya.
Malam itu, teman-teman Lang menelepon dan mengatakan akan datang untuk minum di kamarnya. Saat itu, Lang melihat hantu hutan yang sedang bermain di koridor, dan tiba-tiba hantu itu muncul dengan penampilan yang menakutkan, berlari dengan pisau cukur. Dalam sekejap, hantu itu menghilang sebelum muncul kembali di depannya, membuat Lang segera masuk ke dalam kamar. Namun, hantu itu masih masuk dan menyerangnya, meninggalkan bekas pisau cukur di pintu. Tak lama kemudian, sekelompok teman mengetuk pintu kamarnya, dan mereka mulai berkumpul untuk minum. Beberapa teman juga melihat hantu hutan, sementara satu teman yang tidak bisa melihat hantu itu malah ditunggangi oleh hantu hutan. Teman-teman yang lain berusaha membantu dengan meminta teman itu memegang patung Buddha, tetapi itu tidak berhasil, dan hantu hutan masih mengangkat pisau cukur untuk mengancam. Sementara itu, teman-teman yang dapat melihat hantu hutan sedang berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan, dan tiba-tiba hantu hutan muncul dan menakut-nakuti mereka, sehingga mereka harus berlari kembali ke dalam kamar. Mereka menyadari bahwa teman yang ditunggangi hantu hutan sekarang terluka parah akibat pisau cukur. Hantu hutan kemudian mulai menyerang orang lain di apartemen. Sementara Piyu dan Pui, penyewa baru, sedang bermain gelas hantu. Mereka berusaha memanggil hantu Faa, teman dekat yang baru saja meninggal, untuk masuk ke dalam gelas. Tetapi tampaknya hantu Faa muncul untuk memberitahu mereka agar semua orang melarikan diri dari sesuatu, yaitu hantu hutan dalam wujud Bupa. Namun, sudah terlambat ketika dia langsung menyerang Piyu dengan pisau cukur secara brutal. Di sisi lain, teman-teman Lang menempelkan pesan di pintu untuk meminta Lang pindah ke tempat lain karena keganasan hantu hutan. Kenangan yang tumpang tindih antara hantu hutan dan hantu Bupa saling bertentangan, sehingga di beberapa momen, hantu Bupa merasa tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi terjebak dalam dendam dan kebencian hantu hutan, memaksanya untuk menyerang orang. Akhirnya, Lang tidak tahan lagi dengan hantu hutan, dan kembali mencari bantuan dari Ajarn Kong, dukun yang sekarang mencalonkan diri sebagai wali kota untuk mengatasi hantu hutan atau hantu Bupa. Sekali lagi, dalam ritual pertama, Ajarn Kong bertemu dengan hantu Pla dan merasa akrab hingga akhirnya dia ingat bahwa hantu Pla adalah hantu Bupa yang terlahir kembali. Namun, kekuatan dan kebencian hantu hutan ditambah dengan hantu Bupa melebihi kemampuan Ajarn Kong untuk melawannya, sehingga dia menjadi korban. Pada malam itu, Lang yang baru kembali dari kamar bertemu dengan hantu Bupa, tetapi dia tidak mengenalinya. Lang menunjukkan gambar mereka saat kecil, yang membuat hantu Bupa mulai mengubah pandangannya tentang cinta. Saat dia mengajar Lang, dia merasakan cinta yang tulus dari seorang anak laki-laki. Namun, karena perbedaan usia yang terlalu jauh dan prestasi belajar Lang yang tidak membaik, serta ketertarikan Lang yang hanya pada Bupa, ibunya memutuskan untuk berhenti menyewa Bupa. Kenangan indah itu perlahan-lahan mengurangi rasa dendamnya, tetapi kemarahan hantu hutan di beberapa momen membuatnya terjerumus ke dalam kejahatan saat hantu hutan terus membunuh orang di apartemen, sehingga polisi harus menyelidiki kasus kematian. Pandangan hantu hutan dan hantu Bupa terus berputar, berjalan di sekitar, dan menggoreskan pisau cukur di dinding kamar. Sementara itu, hantu Bupa hanya merenungkan berbagai peristiwa, sementara Lang berusaha menyapanya dan meminta Bupa membantunya belajar untuk ujian, tetapi ditolak. Sebenarnya, Lang masih menyukai Bupa, tetapi tidak berani mengungkapkannya. Namun, setelah berkonsultasi dengan teman-temannya, mereka mendorongnya untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. Piyu pun kembali menemui Bupa di kamarnya, tetapi ketika dia masuk, dia dihadapkan pada hantu Bupa yang penuh dengan rasa dendam yang langsung menyerangnya, hingga dia terdiam. Sementara itu, pihak kepolisian menerima laporan bahwa apartemen tersebut ada perjudian ilegal, dan hantu penjudi yang berada di apartemen itu pun terus dihantui oleh hantu Bupa. Sepertinya sekarang hantu Bupa mulai bingung, menjadi hantu bipolar dengan dua kepribadian dalam satu tubuh. Ketika hantu Bupa kembali ke kamar, dia menemukan Piyu yang tidak sadarkan diri, seolah-olah jantungnya berhenti berdetak karena syok. Dia berusaha memberikan pertolongan pertama, yang membuatnya teringat kembali ke masa lalu ketika dia menyelamatkan Piyu dari tenggelam.
Ketika Piyu sadar, dia bertanya apakah Bupa percaya pada hantu, dan Bupa menjawab bahwa dia percaya. Piyu kemudian mengatakan bahwa dia bisa melihat hantu saat itu, tetapi tampaknya dia sedang berusaha mengungkapkan perasaannya. Meskipun dia belum cukup berani, Bupa pun menyuruhnya untuk beristirahat sebelum dia pergi. Namun, saat dia kembali ke dalam kamar, dia menemukan Lak yang pingsan. Dia mulai curiga ada yang tidak beres. Tiba-tiba, suara telepon berbunyi dari kamar mandi. Ketika dia masuk untuk memeriksa, dia disodori kenangan mengerikan oleh hantu hutan kepada hantu Bupa, sehingga sekarang, kedua hantu itu mulai bersatu dengan cara yang jahat. Di sisi kakak tiga, yang ditahan untuk memberikan keterangan terkait kasus kematian di apartemen, ditambah dengan pelanggaran perjudian ilegal, dia tidak mau mengucapkan sepatah kata pun, mengatakan bahwa dia ingin bertemu pengacara terlebih dahulu. Tak lama kemudian, keponakannya menelepon memberitahukan tentang dukun yang dia suruh untuk ditemui. Kakak tiga mengatakan bahwa soal dukun bisa dibicarakan nanti, karena sekarang, dia membutuhkan pengacara terbaik untuk membela kasusnya. Keponakan itu kembali memberi kabar tentang pengacara yang sedang diurus, sementara soal dukun sudah dihubungi, yang merupakan dukun terbaik di Kamboja. Karena marah dan frustrasi dengan hantu-hantu yang membuatnya terjebak di penjara, dia memerintahkan keponakannya untuk segera menangani hantu-hantu itu. Di sisi film, setelah terbangun, dia terkejut mengapa dia kembali berada di tempat tidurnya, sementara barang-barang di kamarnya berserakan. Dia berencana untuk bertanya kepada petugas asrama, tetapi di tengah jalan, dia menemukan garis polisi yang menutup pintu kamar Bupa. Dia pun masuk untuk melihat ke dalam, dan terungkap bahwa Lak yang berputar-putar di apartemen hanyalah jiwa yang belum kembali ke tubuhnya. Sebenarnya, dia mengalami syok saat bertemu dengan hantu ikan, dan telah dibawa ke rumah sakit, tetapi jiwanya masih terikat pada Bupa, sehingga dia tidak mau kembali ke tubuhnya. Sementara itu, biksu dan ibunya yang sedang menunggu kabar berusaha mengembalikan jiwanya ke tubuhnya. Biksu mengeluarkan jiwanya untuk mencari tubuh, tetapi saat itu, jiwa Lak sedang menuju Bupa di kamar. Namun, kegelapan yang menyebar dari hantu hutan membuat Bupa melihat sosok Lak sebagai orang yang bunuh diri, sehingga dia menggunakan pisau cukur untuk melukai Lak. Pada saat itu, biksu yang mengeluarkan jiwanya melihat kejadian tersebut dan meminta jiwa Lak. Ketika hantu Bupa melihat dengan jelas, dia baru menyadari bahwa orang yang sedang dilukainya adalah Lak sendiri. Biksu pun berhasil mengembalikan jiwa Lak ke tubuhnya, tetapi memperingatkan ibu Lak bahwa jiwa hantu Bupa dan hantu hutan memiliki dendam yang sangat kuat. Sebaiknya jangan biarkan Lak terlibat lagi dengan hantu atau jiwa-jiwa itu, karena di lain waktu, biksu mungkin tidak bisa membantu seperti kali ini. Setelah Lak sadar, ibunya akan menceritakan semua yang terjadi, bahwa Bupa sudah lama meninggal, tetapi yang dilihat Lak mungkin hanya jiwa yang masih berkeliaran. Lalu, gambar beralih ke keponakan yang sedang membawa dukun Kamboja terbaik untuk menangani dua hantu jahat. Tetapi akhirnya, mereka harus berhadapan dengan hantu hutan dan hantu yang mengganggu. Di provinsi tempat Lak melarikan diri dari rumah sakit dan kembali ke apartemen tanpa mendengarkan perintah ibunya dan biksu. Dia menemukan pemandangan mengerikan saat kedua hantu jahat sedang membalas dendam pada keponakan dan dukun Kamboja, membuatnya terjatuh. Hantu Bupa muncul di hadapannya, dan meskipun Lak berusaha mengingat kembali kenangan tentang hantu Bupa, dia dikuasai oleh kemarahan hantu hutan dan menyerang Lak. Pada saat itu, sekelompok teman yang membawa seorang resi yang sangat kuat datang untuk membantu. Tetapi mereka terjebak ketika hantu Bupa merasuki tubuh asisten Resi dan mulai menyerang Resi tanpa henti. Tiba-tiba, tubuh hantu Bupa terbakar, karena di sisi lain, jenazah Pan sedang dibakar, yang menyebabkan hantu jahat itu. Di antara hantu Bupa dan hantu hutan, hantu itu pun lenyap. Namun, satu keburukan dari ayah tiri Bupa adalah, dia menyarankan untuk membakar tubuhnya di tempat pembakaran anjing sebelum polisi datang menangkapnya. Dari hasil autopsi, terungkap bahwa keponakan pemilik gedung tersebut bersalah atas tuduhan pembunuhan berdasarkan bukti sisa daging yang terjebak di bawah kuku Bupa. Namun, untuk bagian genital yang robek dan bercak sperma, itu adalah milik ayah tirinya sendiri. Di sisi kakak tiga, dia harus menjalani hukuman penjara karena membuka perjudian ilegal di apartemen. Dalam adegan terakhir, film kembali ke apartemen untuk mengemas barang-barang
dan membuka kamar Bupa. Sebelum kembali mengemas barang-barangnya sendiri, dia mengeluarkan pensil warna yang pernah diberikan Bupa, disertai suara di kepalanya. Dengan pertanyaan dari Bupa, mengapa Lah tidak menggunakan warna tersebut? Lah menjawab bahwa dia takut warna itu akan menjadi tua. Tetapi suara Bupa mengatakan bahwa dia memberikannya untuk digunakan, bukan untuk disimpan. Lah kemudian membuka kotak pensil warna itu dan menemukan sebuah surat dari Bupa yang ditulis saat dia pindah ke Bangkok, yang berisi bahwa jika mereka memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, dan jika saat itu Lah masih memiliki perasaan baik untuknya, dia ingin Lah mengungkapkannya dengan keras, karena kata cinta hanya indah didengar dari mulut orang yang kita cintai. Dengan cinta, dari kakak Bupa. Sebelum air mata seorang pria mengalir, film ini pun berakhir. Film Bupa Ratri telah berakhir. Bagaimana menurut kalian? Menurut saya, bagian 1 dan 2 memiliki elemen horor dan cerita yang bagus. Tetapi, ketika masuk ke bagian 3.1 dan 3.2, ceritanya agak campur aduk dan ketakutannya berkurang. Tetapi, ada tambahan humor. Secara keseluruhan, saya memberikan nilai 7. Bagaimana dengan kalian? Jangan lupa untuk berkomentar dan cek nama di bawah video ini. Komentar teratas untuk video ini adalah dari komentar teman-teman di channel ini, ada yang bilang bahwa suara beberapa orang terdengar seperti rekaman ceramah agama. Oke, saya harus mencoba melihatnya. Menjaga hati saat sakit bagi orang yang sakit. Ingatlah bahwa penyakit itu bersifat sementara. Tidak ada yang sakit seumur hidup. Rasa sakit itu juga sementara. Datang dan pergi. Hanya saja, bagi sebagian orang yang tubuhnya sangat lemah, penderitaan akibat penyakit bisa menyertai hidup kita. Jika kita menderita kanker, saat kita mati, sel kanker juga akan mati. Jadi, lebih baik kita berfokus pada hal-hal positif. Baiklah, kita kembali ke bagian terakhir acara. Anda yang meminta lagu hari ini sepertinya tidak akan sempat diputar. Kita akan memutarnya saja. Mau benci atau mencaci, saya tidak peduli. Hidup kita tidak tergantung pada kata-kata orang. Mau kaya atau miskin, kita berjalan dengan kaki kita sendiri. Spoiler, 1923. Hari ini, saya harus pamit untuk minum air daun pegagan dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk hari ini, selamat tinggal.